Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di saluran Zoom maupun ada di YouTube. Selamat pagi, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang kembali mengumpulkan kita di dalam Menara Doa Segala Bangsa pada pagi hari ini pada acara prayer concert. Kita akan masuk ke dalam mendengarkan kebenaran firman. Kebenaran firman kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Esra. Saya persilakan waktu dan tempat. Shalom Bapak Ibu terkasih. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami ada saat pagi hari ini hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Kesempatan yang indah Tuhan Engkau berikan kepada kami. Kami boleh menaikkan pujian syukur kepadamu Bapa, pengagungan kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Ampuni dan layakan hamba-Mu yang tidak berguna ini Tuhan. Biarlah bukan kuat dan gagah hamba, melainkan oleh Roh-Mu saja yang berkarya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang ada di Menara Doa Segala Bangsa ini. Terima kasih buat urapan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkaryalah atas seluruh anak-anak-Mu, baik yang ada di Zoom, baik yang ada di YouTube channel Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Haleluya. Saya bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, ketika saya menerima berita dari tim prayer concert ini, ya, Ibu bisa membawakan refleksi firman Tuhan. Puji Tuhan, saya bukannya bisa, tetapi saya mau belajar taat untuk melakukan. Ya, saya belajar tunduk dan saya berdoa, Bapa, Engkaulah Allah Yehova Yireh, Allah yang menyediakan apa yang kuperlukan, sehingga aku dapat berbagi ya apa yang ada padaku. Sebab Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada pada saya, tetapi Tuhan mau saya memberikan apa yang sudah Tuhan berikan pada saya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang Tuhan berikan pada saya, dan nanti saya minta tolong Ibu Juliet atau Ibu Lihong membantu saya di dalam membaca firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Kita buka di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai 28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Saya lebih dulu bacakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Puji Tuhan. Ketika saya berserah kepada Tuhan, Tuhan menyatakan satu kata, goncangan. Saya berusaha untuk mencari Tuhan, apa maksud Tuhan dari kata goncangan ini. Goncangan mungkin pada saat ini menjadi satu kata yang sering kali kita dengar, ya.
Bahkan pada masa PPKM ini banyak orang yang mulai melakukan hal-hal yang mungkin pada masa-masa yang lalu tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terjadi ya. Tetapi pada masa ini terjadi suatu goncangan, baik dalam ekonomi, baik dalam pola pikir, baik dalam keluarga, baik dalam cara-cara ya Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita melihat mengapa tergoncang ya Bapak, mengapa terjadi kegoncangan itu pada saat ini. Saya bertanya mengapa? Ayat firman Tuhan mengatakan kepada kita, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Suaranya Allah menggoncangkan bumi. Suara Allah adalah firman-Nya, kebenarannya yang disampaikan kepada seisi bumi. Tetapi satu kali lagi dikatakan, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bapak Ibu sekalian, kalau saya merenungkan, Tuhan tuntun saya kepada perkataan bahwa suaranya, kitalah orang-orang yang memperdengarkan suaranya Tuhan pada saat ini. Saya merasakan dalam setiap deklarasi yang kita perkatakan di dalam setiap ibadah-ibadah kita, itu memiliki satu kuasa yang sungguh dahsyat. Seperti naik ke langit, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Suaranya yang menggoncangkan itu kembali diperdengarkan di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Dan dikatakan satu kali lagi menunjukkan kepada suatu perubahan. Dengan kata satu kali lagi ini kita akan melihat bahwa akan ada suatu perubahan menjadi dua perbedaan, yaitu ada yang tergoncangkan dan ada yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa di luar sana begitu banyak goncangan, bahkan orang-orang yang tergoncang, perekonomian yang tergoncang. Tetapi kita bersyukur, kita percaya kita ada pada saat pagi hari ini sebagai orang-orang yang tidak tergoncangkan. Katakan amin, amin, amin. Puji akan nama Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Dikatakan ya, kuasa Allah yang mengatasi bumi, mengatasi langit, yang mengatasi seisinya, dan di dalamnya terjadi dua hal, yaitu orang-orang yang tergoncang, ekonomi yang tergoncang, apapun yang tergoncang pada saat ini, bahkan bumi, laut tergoncang. Tetapi biarlah kita tetap tinggal sebagai apa yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan, kuasanya atas kita. Ayat 28 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, menurut dengan hormat dan takut. Kuasa Allah ada atas kita yang memampukan kita. Mungkin pada masa-masa kesukaran ada hal-hal yang tidak dapat juga kita lakukan. Kadang-kadang kita pun masih ada di bumi ini ya Bapak Ibu, kita pun tetap menghadapi masa-masa kesukaran itu. Bahkan ada di antara kita mungkin yang mengalami PHK, yang tidak dapat lagi membuka tokonya, kiosnya, yang tidak dapat lagi melakukan usaha-usahanya. Tetapi kita sebagai umat yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita tidak tergoncangkan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, silakan Ibu bacakan. Kita akan melihat bahwasanya Tuhan tidak membiarkan kita. Kalau Tuhan sudah kuduskan kita, Tuhan sudah pisahkan, Tuhan membawa kita sebagai miliknya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Silakan Ibu Liho. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.
Amin, puji Tuhan ya. Melihat kondisi pada saat ini, kebenaran firman Tuhan yang menyatakan kepada kita, membuat kita mungkin ada sedikit ketakutan. Kalau pada masa-masa yang lalu, pada awal masa pandemi, lingkaran itu masih jauh di luar kita. Kita mendengar hanya orang-orang yang jauh yang terkena dampak dari pandemi ini. Tetapi pada awal bulan Juli ini, kita mendengar kabar-kabar bahwa lingkaran itu semakin mendekat, semakin mendekat. Bahkan orang yang di sebelah rumah kita, di depan rumah kita sudah melihat demikian. Sehingga keadaan ini seringkali membuat kita menjadi takut. Tetapi firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin, puji Tuhan. Kalau kita tidak tenang, kita berdoa, yang ada di telinga kita adalah suara seperti kumbang, ya, seperti suara-suara yang tidak jelas dan membawa pikiran kita melayang, ya. Bagaimana kita dapat mendoakan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang terjadi di sekeliling kita, dalam lingkaran yang semakin dekat kepada kita. Bersyukur kita kalau pada saat ini rumah kita, ambang pintu yang selalu kita olesi dengan darah Yesus itu menjadi perlindungan bagi kita, sehingga kita menolakkan segala kuasa-kuasa yang jahat. Dan tembok yang berapi dari Tuhan itu tetap memagari rumah kita. Kita bersyukur kalau itu masih ada atas kita. Tetapi pada saat ini, jikalau ada di antara kita yang sudah mengalami, bahkan lingkaran itu sudah di sekeliling tubuh kita, sudah sangat dekat lingkaran itu, mari kita lebih lagi. Firman-Nya mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bahkan lebih dari itu, di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, ada hal yang terutama, yaitu kita mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ini menjadi pergumulan kita pada saat ini. Juga dikatakan saat kita takut, kita harus tenang, kita bisa berdoa dan kita lihat sekeliling. Seperti yang saya katakan tadi, lingkaran yang jauh, mungkin orang-orang yang tidak kita kenal. Pada awal pandemi kita mungkin masih berkata, cuek. Ya, saya puji Tuhan ada di satu kepengurusan juga dan melayani pada awal pandemi. Ketika saya mulai bergerak juga, ada memberikan, menyalurkan beberapa bantuan. Saya melihat sepi ya jalanan, saya katakan sepi sekali, dan itu membuat saya melihat bahwa suatu perubahan terjadi ya. Dan kalau kita beberapa waktu yang lalu juga saya bersama pengurus berjalan untuk orang lanjut usia. Sangat menyedihkan. Rencana kami adalah datang untuk mengunjungi lansia, untuk kami bisa berbagi kasih dan kami memberikan sedikit bantuan dari organisasi kami. Tetapi dikatakan jangan sentuh lansia, karena itu sangat rentan, dikatakan, apalagi kami berjalan 2 atau 3 orang, bahkan kami 5 dalam satu kelompok gitu ya. Tetapi dikatakan jangan, berikan saja di satu tempat, diletakkan dan minta keluarganya datang mengambil. Yang jauh memang kami tidak dapat antarkan, padahal kami rindu karena justru mereka sedang sakit. Dan kami rindu bukan bantuan yang tidak seberapa itu, tetapi kami rindu untuk mendoakan. Tetapi dikatakan tidak usahlah, letakkan saja, nanti akan ada keluarganya yang mengambil. Bapak Ibu yang terkasih, keterbatasan pada saat ini mungkin membuat kita menjadi enggan bergerak.
Keterbatasan dari keadaan ini membuat kita jadi berdiam diri. Padahal kehendak Tuhan adalah kita tetap melakukannya. Ya Bapak Ibu, ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tetap kita lakukan sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Pada masa sekarang ini, ada juga beberapa pasien yang tidak lagi diterima di rumah sakit, dan mereka harus dirawat di rumah. Menjadi dilema adalah jikalau kemudian mereka pulang ke rumah Bapa di sorga, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi demikian? Keluarga-keluarga akan takut, tetangga-tetangga juga akan takut. Tetapi harus ada orang yang memiliki keberanian untuk bertindak. Pada awal pandemi saya sempat menangani juga keluarga di lingkungan saya, ya. Dan pada saat itu sempat ketika Pak Dokter Hari membawakan firman Tuhan minggu pagi, saya minta peneguhan. Bapak tolong doakan saya karena saya bersentuhan, saya rindu, hati saya tergerak justru untuk menolong orang-orang yang mengalami, yang terkena pandemi ini. Dan puji akan nama Tuhan, pada saat itu hambanya mengatakan, lakukan. Tuhan yang taruh itu di dalam hatimu. Maka saat itu saya punya keberanian. Sesudah saat itu sampai beberapa saat kemudian sampai saat ini Bapak Ibu, saya ada banyak juga bersentuhan dengan orang-orang, ya. Ketika seorang bapak juga istrinya sedang dirawat karena positif COVID-19 ini. Bapak ini dipanggil pulang di rumahnya. Anaknya datang kepada saya, bagaimana Bu kita harus mengurus ini? Saya bilang, batasi anak-anak, terutama cucu-cucu yang masih kecil. Kita tetap berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu, yang satu dirawat di rumah sakit, tetapi yang satu dipanggil Bapak pulang saat ada di rumah. Nah pada saat itu, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap harus merawat. Apa yang harus kita lakukan yaitu keluarga-keluarga, anak-anaknya saya berikan arahan-arahan. Bahkan saya pun sebetulnya anak-anak melarang, Mama jangan. Karena memang saya sudah sejak lama memang menjadi perawat untuk saudara-saudara kita yang dipanggil pulang ke rumah Bapak. Saya berani memagang mereka, walaupun orang-orang nggak berani gitu ya. Saya berani. Tetapi karena masa pandemi ini, anak-anak mengatakan, jangan Mama. Mama cukup hanya mengarahkan saja. Ya, tapi puji akan nama Tuhan, semua berjalan dengan baik. Jadi pada masa kesukaran ini pun, pada masa goncangan ini pun, kita orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan untuk tidak tergoncang, kita tetap mengaktifkan talenta apa yang ada pada kita, karunia apa yang ada pada kita. Karena setiap kita berbeda, kita dapat menyentuh bidang-bidang yang membutuhkan sentuhan kita, yang ada di sekeliling kita. Kuasa Tuhan ada menyertai kita. Sebab di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah yang membawa kita akan terus berjalan, Bapak Ibu yang terkasih. Kita tidak tahu, kita tidak akan dapat mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Jikalaupun kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, biarlah kita menjadi kuat, menguasai diri kita untuk tetap tenang. Dan kita dapat tetap melakukan segala sesuatu. Karena kita tetap ada sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Sebagai anggota kerajaan Allah, sebagai anggota kerajaan yang tidak tergoncangkan,
Biarlah kita tetap berdiri teguh sekalipun di tengah badai. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dapat saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Puji akan nama Tuhan. Terima kasih.